Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kedua dari mata kuliah jaringan komputer. Dari soal yang akan saya bacakan. Di sini ada proyek 2, Kampus Unindra akan membangun jaringan komputer untuk kebutuhan praktikum sebanyak 4 lab baru dengan jumlah 30 komputer sebagai host di tiap labnya. Untuk memudahkan manajemen, Unindra ingin menggunakan subnetting di mana tiap lab adalah subnetnya. Dari ilustrasi di atas, maka buatlah subnetting menggunakan metode FLSM atau Fixed Link Subnet Mask sesuai kebutuhan Unindra yang memiliki 4 lab tersebut dengan routing RP dan alamat IP-nya 192.168.200.0/24. Di sini kita membutuhkan 4 router, 4 switch, dan di masing-masing switch dan router kita butuh PC dan laptop. Kita siapin dulu routernya. Ada router A, switch A, PC, dan laptop. Nanti kita lanjut, kita sambungkan menggunakan kabel straight. Bagian kabel. Jadi kita langsung masukkan ke kabel menggunakan kabel straight. Kita copy. Dan dari masing-masing router kita menggunakan kabel cross. Lalu kita matiin. Terus kita buang. Kita masukkan lagi si CFA-nya. Dan nyalakan kembali. Masing-masing router kita lakukan hal yang sama. Matikan, buang, ditambah CFA-nya. Kita lanjut sambungkan dari router ke router menggunakan kabel cross. Fast internet, kita pilih next-nya. Pakai fast internet 1/0. Setelah itu kita lanjut ke Mbak Dinar. IP dulu. Kita membicarakan IP dulu, kawanku. Oke, berarti ke Adip ya? Ke gua. Oke. Ralat. Lanjut ke Mas Rizik. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Rizik. Bapak Rizik. Nah, itu kita membicarakan tentang IP yang digunakan ke proyek 2. IP proyek 2 digunakan 4 lab. Berarti dia menggunakan 4 router karena dia menggunakan IP router yang RIP. Dan satu router itu membutuhkan 30 host per lab. Sedangkan network awalnya itu 192.168.200.0/24.
Itu udah terlalu banyak 24 itu. Ini masuknya kelas C privat karena 200 ya. Nah, biar nggak buang-buang, kita mengganti 24-nya jadi /27 agar dia tidak sia-sia. Nah, kita masukkan jumlah subnetnya. 2 pangkat 3-nya berapa? 8 subnet yang ada. Iya, 3 meminjam dari 24-nya. Nah, dihitung-hitungnya jadinya 255.255.254 karena biner satunya ada 3. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya 8 blok subnet. Kelipatannya berarti 256 dikurang 224. Hasilnya ada 32. Jadi subnet 0 itu 192.168.200.0/27. Subnet keduanya 192.168.200.32/27. Subnet 2-nya 192.168.200.64/27. Nah, subnet 3 192.168.200.90/27. 96 itu, 96. Nah, dipakainya sampai 3 doang. Yang lainnya itu buat cadangan. Bila mau nambah, soalnya tadi slash awalnya itu 24. Jadi yang kepake hanya sampai subnet 3. Nah, ini perhitungan hostnya 2 pangkat 5, 5 itu angka nolnya, jadi 2 pangkat 5, 32, 32 dikurang 2, hasilnya 30 host. Lab 1. Nah, lab 1 kita bicarakan networkingnya. Networkingnya berarti yang tadi yang di atas 192.168.200.0/27. Itu subnet pertama. Subnet masknya ya sama 255.255.255.224. Host range-nya 192.168.200.1 sampai dengan 192.168.200 sampai 30.30. Itu host yang bisa dipakai. Broadcast-nya itu adalah 192.168.200.31. Gateway-nya atau gerbang yang menghubungkannya 192.168.200.1. Ini untuk 30 komputer. Nah, Lab 2 dia pakai networknya yang 32/27. Subnet masknya masih sama, soalnya ini hanya pakai 30 host juga. Jadi pakai subnet sama dan slash sama. Yang berbeda di networknya. Yang dari 0 jadi 32. Host range-nya sama 192.168.200.33 sampai dengan 192.168.200.62. Nah, broadcast-nya jadinya 192.168.200.63. Gateway yang ada di situ adalah 192.168.200.64. 6 gateway 33. Nah, lab 3 kita bicarakan networknya sama, tinggal tambahin 32, hasilnya 192.168.200.64. Slash-nya 27. Subnet masknya sama aja kayak yang tadi 255.255.255.224. Host range-nya sama, soalnya hostnya 30 doang. 192.168.200.65 sampai dengan 192.168.200.94. Broadcast-nya tinggal ditambahin 192.168.200.95. Gateway-nya sama kayak host range pertama, 192.168.200.65 untuk 30 komputer. Nah, lab keempat itu networknya tinggal ditambahin 32. Hasilnya
192.168.200.96/27. Subnet masknya sama yang kayak tadi, 224, nggak usah dibicarakan lagi. Host range-nya 30, karena dari 192.168.200.97 sampai dengan 192.168.200.126. Broadcast-nya tinggal ditambah 1 jadi 127. Gateway yang ada itu sama kayak host range pertama, 97. Oke, terima kasih. Ini IP yang dipakai untuk project kedua ini. Akan dilanjutin oleh Adip. Cara masukin IP nih. Oke, thank you Mas Rizik. Lalu kita selanjutnya ke CLI-nya. Lalu kita masukkan enable. Lalu kita ketik config trim. Lalu kita masukkan int fa 1/0. Selanjutnya kita ketik IP address yang sudah dijelaskan oleh Mas Rizik tadi. Lalu kita ketik no sh, exit. Lalu kita ketik IP DHCP pool kelas 1. IP DHCP pool kelas 1. Lalu kita masukkan network dan lalu kita masukkan default router. Kita regular. Sama kali. 3, 2, 1. Yang mana dah? Dan pertama. Lagi. Ya, selanjutnya exit. Dan habis itu kita masukkan IP DHCP pool kelas 1. DHCP pool kelas. Dan kita masukkan network yang sudah dijelaskan sebelumnya sama Mas Rizik.
19 coba tadi 192.168.200.1. Lalu masukkan default router. Dan habis itu kita exit. Bukannya langsung lanjut ke Udah nih, udah mulai. Untuk CLI selanjutnya kita percepat saja. Boleh dilanjut Mbak Dinar. Boleh di Sekarang kita ke bagian router, kita klik yang di pojok kiri. Masuk ke fast Ethernet 0/0. Lalu masukkan IP 10.10.10.1. Subnet masknya udah. Terus kita lanjut ke fast Ethernet 1/0. Masukkan IP 192.168.200.1. Itu subnet masknya udah juga. Kemudian masuk ke bagian RIP. Masukkan network 10.0.0.0. Lalu 192.168.200.0. Atau juga bisa langsung masuk ke bagian CLI. Lalu ketik enable. Lalu config term. Router RIP. Dan masukkan network 192.168.200.0. Lalu ke networknya 10.0.0.0. Ketik no auto summary. Lalu exit. Lalu word.
Udah selesai, saya tutup. Udah. Udah. Oh, udah. Udah itu Oke, sukses semua. sekian. Udah itu sukses semua. Oke. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.